dari NPM 23042811006 dari program studi PGSD kelas A. Di sini saya akan membuat video untuk UTS matematik. Pertama, definisi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa. Pengalaman bermakna ini maksudnya adalah siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dalam kehidupan sehari dan mengaitnya dengan konsep lain yang sudah dipelajari. 2. Landasan pembelajaran tematik terpadu. 1. Landasan filosofis yang dapat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. A. Progresivisme, bahwa segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dengan para peserta didik di sekolah harus menekankan pada pengembangan kreativitas dan menekankan pada fungsi kecerdasan peserta didik. B. Konstruktivisme, berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung, direct eksperimen, sebagai kunci dalam pembelajaran. C. Humanisme, berusaha melihat para peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, potensi, serta motivasi mereka. 2. Landasan psikologis. Dalam penerapan kurikulum tematik sangat berkaitan dengan psikologis, perkembangan peserta didik, dan psikologi belajar. 3. Landasan yuridis. Dalam kurikulum tematik berkaitan dengan legalitas formal yang menjadi tumpuan penerapan kurikulum tematik di SD. ML. Legalitas formal tersebut terdiri atas berbagai ketentuan atau peraturan perundang-undang yang sifatnya mengikat serta mendukung penerapan kurikulum tematik. 3. Karakteristik pembelajaran tematik dan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik tersendiri yang menjadi pembedanya dengan model pembelajaran lain. Karakteristik pembelajaran tematik dapat dilihat dari peran guru dan siswa. Dalam pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan pada siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Sementara siswa berperan sebagai pelaku utama dalam pendidikan. Karakteristik pembelajaran tematik juga dapat dilihat dari penyajian konsepnya, di mana konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran disajikan dalam satu tema tertentu. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel sehingga memungkinkan guru untuk mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan yang lainnya. 4. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik menjelaskan implikasi dan langkah-langkah pembelajaran tematik. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu. 2. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. 3. Terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. 4. Sumber belajar tidak terbatas pada buku. 5. Siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. 6. Guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. 7. Kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. 8. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dari hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. 9. Pembelajaran tematik yang dirancang dalam silabus bukan merupakan urutan pembelajaran, melainkan bentuk pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar guru dapat melakukan penyesuaian.
5. Jenis-jenis model pembelajaran tematik. Pertama, model terhubung connected atau model. 2. Model jaring laba-laba. 3. Model tematik terpadu. 4. Model sarang. 5. Model penggalan. 6. Model terurut. 7. Model irisan. 8. Model galur. 9. Model celupan. 10. Model jaringan kerja. 6. Pengertian pemetaan tema menentukan tema dalam pembelajaran tematik, prinsip pengembangan dan pemetaan tema. Pemetaan tema pembelajaran adalah pembelajaran akan dimulai dari suatu tema. Tema dibuat dari kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dijabarkan dalam konsep atau keterampilan yang ingin dikembangkan dan berdasarkan situasi dan kondisi kelas, guru, dan siswa. Beberapa prinsip agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan mendalam yaitu kedekatan, kesederhanaan, kemenarikan, dan keinsidentalan. Pemilihan tema dalam pembelajaran tematik dapat berasal dari guru dan siswa. Pada umumnya guru memiliki tema dasar dan siswa menentukan unit temanya. Tema juga dapat dipilih berdasarkan pertimbangan konsensus antar siswa. 7. Elemen dasar pembelajaran tematik. A. Komponen pembelajaran tematik. 1. Bahan ajar. Kategori bahan ajar dikelompokkan menjadi 4 kategori. Pertama, bahan ajar cetak, contoh, handout, buku, modul, lembar kegiatan siswa, brosur, leaflet. B. Bahan ajar audio, contoh, kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. C. Bahan ajar audiovisual, contoh, video compact disc dan film. D. Bahan ajar multimedia interaktif, contoh, compact disc CD, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web. 2. Integrasi, menggunakan beberapa kombinasi dalam mengatur aktivitas pembelajaran seperti kelas klasikal, kelompok kecil, berpasangan, dan kegiatan individu. Kolaborasi, guru dan siswa belajar bersama-sama dengan berbagai dan bertukar ide satu sama lain. 4. Masyarakat sebagai sumber belajar. Komponen ini sangat penting dalam membuat koneksi bagi siswa antara materi yang sedang dipelajari dengan dunia nyata. Orang tua dapat memainkan peran penting dalam berbagai pengalaman dan keahlian mereka. 5. Waktu pada umumnya dibutuhkan waktu beberapa minggu untuk merencanakan pembelajaran tematik dan topik yang akan dibahas. 6. Pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu kata kunci dalam pembelajaran tematik. B. Aktivitas pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik menyediakan beragam aktivitas bagi siswa. C. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran.